Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Dan jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog yang kali ini mengangkat tema pentingnya peran masyarakat akhiri pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, data beberapa hari terakhir menunjukkan tren kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kunci utama pengendalian penyebaran COVID-19 adalah komitmen kuat seluruh elemen masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Peran pemangku kebijakan di tingkat lokal juga tak kalah penting dalam mengelaborasi kebijakan hingga berjalan efektif. Lantas bagaimana cara untuk mengoptimalkan kebijakan lokal dalam memutus penyebaran COVID-19? Telah hadir siang hari ini di studio narasumber pertama kita, seorang kepala daerah yang pernah mengalami betapa tidak nyamannya terpapar COVID-19 bahkan hingga harus menjalani perawatan selama 20 hari di rumah sakit. Ada Dr. Hajah Selika Nur Rahadiana, Bupati Karawang, Jawa Barat. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio siang hari ini. Gimana kabarnya? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sehat ya. Saya juga sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Dan narasumber selanjutnya juga telah bergabung melalui video conference tim pakar perubahan perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Bapak Turo Wongkaren PhD. Halo, apa kabar Pak Turo? Baik, Mbak Egit, apa kabar? Terima kasih. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat, Iya. syukurlah sejauh ini sehat. Iya, tumben nih kali ini kita ngobrolnya melalui video conference ya Pak Turo ya. Iya, mesti siap-siap lagi ke Jakarta. Iya, siap Pak. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami pun senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Tapi sebelum kita memulai diskusi, seperti biasa kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Bu Selika. Oke, pertama-tama saya langsung aja tanya sama Bu Seli yang ada di sini, pengalamannya. Kan Bu Seli sebenarnya beberapa waktu lalu nih videonya sempat viral ya Bu ya, waktu memimpin apel itu ternyata mengalami sesak dan ternyata terkonfirmasi positif waktu itu. Mungkin sekarang sudah sembuh ya, tentunya sudah sehat. Tapi mungkin bisa diceritakan pada kita bagaimana pengalaman sebagai survivor dari COVID-19. Ya, terima kasih. Tanggal 26 Maret saya dinyatakan terkonfirmasi positif, dan pada saat itu seminggu sebelumnya memang ada kegiatan tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, dan beberapa hari setelah itu saya mendapat kabar bahwa di acara tersebut ada kurang lebih 4-5 orang dari luar Karawang tentunya terkonfirmasi positif, sehingga pada saat itu menjadi kewajiban saya untuk mengecek kondisi yang ada di Kabupaten Karawang, khusus yang memang duduknya berdekatan dengan yang terkonfirmasi positif. Pada waktu itu kan memang tidak bisa secepat mungkin ya. Jadi saya waktu itu pengajuan hari Rabu untuk dilakukan swab test dari Kementerian Kesehatan ya, di Labkesda Kementerian Kesehatan.
Dan pada saat itu dilakukan 2 hari setelahnya, tanggal hari Jumat kalau nggak salah, kami melakukan swab test kurang lebih sekitar 14 orang ya, 14 orang, karena ketika saya telepon satu-satu, kebetulan yang duduk yang berdekatan dengan terkonfirmasi positif itu adalah para ASN saya di tingkat eselon 2, dan memang kondisinya dari sekitar 5 orang itu 4 orang dalam keadaan tidak enak badan. Ada yang bahkan 1 orang ini sudah dirawat di rumah sakit dengan keluhan panas dingin, jadi demam, keluhan sakit kepala, dan 3 orang lainnya memang sempat 2 hari berturut-turut ke klinik karena mengeluhkan kondisi yang tidak nyaman pada tubuhnya. Nah, hari Jumat kami diperiksa dan kami memberikan kesempatan kepada yang pada saat itu hadir. Jadi diri saya dan juga teman-teman yang hadir diprioritaskan yang utama, sehingga tidak termasuk keluarga, karena saya di gelombang pertama diprioritaskan yang terindikasi ada gejala dan memang pada saat itu hadir dalam acara tersebut. Nah, dari 14 sampling yang diambil, 7 orang dinyatakan positif. Dan kami dilakukan dan kami disarankan oleh pusat untuk melakukan swab test kontak erat di gelombang yang kedua, karena kan waktu itu baru banget ya, tanggal 26 Maret itu kan baru-baru lah, jadi sangat kaget dan sangat bingung gitu loh, mau ngapain, harus gimana dan lain seperti apa. Nah, pada saat itu jujur sebenarnya tidak bergejala, jadi gejala saya itu hanya sakit seluruh tubuh saya, termasuk sakit kepala yang belum pernah sempat saya rasakan. Alhamdulillah selama ini sehat ya, belum pernah saya sakit kepala seperti itu, disertai badan yang memang linu-linu sekujur tubuh saya. Tapi memang 2 hari setelah itu saya mohon maaf mendapat menstruasi. Jadi saya pikir apakah ini gejala mau datang bulan, gitu tapi ya? juga datang bulan juga selama ini nggak pernah seperti ini. Makanya saya selama 2 hari itu dipijit setiap hari oleh ada mbak saya dipijit, Karena masih positif thinking ya. positive thinking, insya Allah kita nggak kenapa-kenapa. Iya. Nah, singkat cerita ternyata saya positif. Nah, dalam waktu jeda nunggu hasil, karena saya khawatir ada yang positif, akhirnya saya pakai masker itu sampai 3 rangkap teh. Jadi kita pakai masker 3 rangkap, jadi saya tidak ada demam, tidak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada gangguan pernafasan. Nah, pada saat apel itu memang semenjak itu kan beberapa waktu yang lalu ya sudah kita protapkan bahwa kegiatan harus di lapangan, harus di tempat terbuka sambil berjemur, itu memang sudah dilakukan. Nah, karena memang maskernya bertumpuk-tumpuk karena ada kekhawatiran ya para parno ya teh ya. Memang ketika acara itu jam 10 kalau nggak salah, pelantikan kepala desa, saya sambil berjemur, terus kita pengap ya. Memang ada satu waktu kok saya merasa kok rada pusing nih. Apakah karena terik matahari, masker yang sangat berlapis-lapis, akhirnya saya membatukkan diri. Jadi saya buka, membatukkan diri saya, dan ya akhirnya viral. Iya, dan ternyata positif ya, dan juga Positif. sempat dirawat 20 hari ya. Nah, ini kan mungkin Bu Sally ini kan mengalami sendiri bagaimana COVID-19 ini menyerang tubuh Bu Sally sendiri, dan bagaimana perjuangan Bu Sally untuk sembuh. Nah, dari pengalaman ini terpengaruh nggak Bu dengan kebijakan-kebijakan yang Bu Sally terapkan di Karawang terkait dengan penuntasan atau pemutusan penyebaran COVID-19? Ya, pastinya ya. Jadi selama 20 hari saya langsung berkoordinasi di dalam pun dengan Dinas Kesehatan dan dengan para muspida. Karena saya merasa bertanggung jawab, karena itu adalah awal mula di Kabupaten Karawang, klaster pertama di klaster HIPMI pada saat itu, acara HIPMI Jawa Barat, dan di gelombang pertama sudah ada 7 orang yang terkonfirmasi positif. Artinya saya pada saat itu meyakini bahwa dari 7 itu berkembang total 40 orang. Sehingga pada saat itu kita memang harus mempersiapkan semuanya. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan. Kebetulan ada 3 rumah sakit, 1
rumah sakit kami pemerintah, 2 rumah sakit swasta yang memang baru saja jadi, belum diresmikan. Kami langsung keluarkan kebijakan bahwa Vaskes itu kami gunakan untuk merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi tidak boleh buka untuk umum dulu sementara. Karena nggak mungkin kita mencampur adukan antara penyakit yang umum dengan penyakit-penyakit penyakit COVID yang memang pada saat itu kita juga masih belajar ya, dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami siapkan tenaga medis. Jadi dari mulai tenaga medis, non medis, perawat, sampai bahkan cleaning service, kami jamin mereka untuk mendapatkan semua bentuk fasilitas seperti hazmat ya, APD, masker, N95 ya, dan pokoknya semua, termasuk juga mereka waktu itu kan swab sedikit sulit, jadi kita rapid setiap 1 minggu sekali. Jadi kami termasuk makannya, termasuk juga perhatian lebihnya yang kami berikan pada tenaga kesehatan kami. Dan memang pada saat itu kebijakan kami pemerintah daerah tidak ada yang boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi Semua semuanya harus di fasilitas Kami kesehatan. ambil atau kami bagaimana pemulihan mereka itu dilakukan di fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah pada saat itu karena saya khawatir pada saat itu progresivitasnya tinggi, khawatir tenaga kesehatan ini kelelahan, akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang nggak baik bagi tenaga kesehatan kami. Nah, Jadi ini cukup total juga ya effort yang dilakukan Bu Sally sebagai pemimpin daerah karena sudah mengalami sendiri ya Bu ya. Kita akan bertanya lagi, lanjut ke Pak Turo dulu. Siap. Nah, selanjutnya Pak Turo, ini kan stigma negatif COVID-19 ini nggak bisa dipungkiri ya, masih melekat erat ya Pak di masyarakat. Sehingga nih banyak yang merasa sulit nih untuk menindaklanjuti keluhan atau kasus yang terjadi di lingkungan sekitar mereka begitu. Jadi upaya pemutusan penularan ini tuh jadi terkendala juga. Nah, gimana ini kondisi ini Pak Turo? Ya, ini memang sesuatu yang sangat sulit ya, karena stigma itu ada 2. Yang pertama, stigma di dalam diri sendiri pun itu juga penting, karena dia khawatir misalnya kalau ibu atau bapak yang bekerja, dia khawatir bahwa dia kalau ada keluarganya yang sakit, itu dia yang menyebarkan. Jadi self shame gitu ya, agak malu kalau dia ternyata menjadi penyebar. Yang kedua itu adalah stigma yang berhubungan dengan cara masyarakat melihat seseorang itu. Dan ini yang sebenarnya dua-duanya sama-sama menyedihkan karena harusnya nggak ada. Tapi salah satunya dikarenakan nggak cuma stigma yang diberikan oleh orang lain, tetapi juga ketakutan-ketakutan yang dari dalam diri sendiri itu yang banyak. Karena memang tergantung dari wilayahnya tentu ya. Tapi banyak sekarang ini kita sedikit berbeda dengan katakanlah bulan April gitu. Pada waktu bulan April atau pada waktu Bu Sally mendapatkan penyakit ini, itu begitu banyak yang tidak kita ketahui dan masyarakat juga benar-benar sangat menghindari. Tapi sekarang kalau saya lihat pelan-pelan masyarakat sudah mulai membuka, oh ya ini penyakit, oh ya memang ini perlu penanganan medis. Tapi tetap saja at the same time orang yang terkena itu takut kalau sampai dia dinyatakan positif, maka ada berbagai hal yang dia harus selesaikan, yang dia harus kalau boleh dihindari oleh dia. Salah satunya mungkin faktor ekonomi ya Pak Turo ya. Oh, kalau ya, saya positif itu, gimana saya mencari nafkah untuk keluarga gitu mungkin. Ya itu salah satu faktor yang sangat penting tuh. Karena kalau sampai mereka harus katakanlah yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Sally, bahwa mereka itu harus diisolasi di fasilitas kesehatan ya. Tergantung dari mereka, apakah mereka itu pemimpin rumah tangga itu yang mencari nafkah, ataupun ibu rumah tangga atau bapak yang tinggal di rumah. Nah, siapapun juga itu akan sangat-sangat menyulitkan untuk keluarga mereka kalau sampai terkena COVID. Karena itu mereka sedapat mungkin semacam tutup mata aja lah, ya udahlah pokoknya mudah-mudahan nggak kena, itu aja.
Dan memang kalaupun positif ya diterima kenyataannya gitu ya, karena memang pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai solusi untuk pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Nah Pak Turo, ini lantas gimana nih Pak Turo cara mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih termotivasi gitu untuk proaktif dan juga terbuka? Ya, yang pertama kita mesti menyadari bahwa kita ini sebenarnya di dalam perang yang maraton ya. Jadi ini bukan sprint, tapi ini maraton. Karena kita nggak bisa berpikir bahwa COVID akan dalam waktu 1-2 bulan. Dan ternyata ini sudah hampir 1 tahun kan ya kita Betul. hidup bersama COVID. Dan ada beberapa indikasi bahwa masyarakat itu mengalami pandemi fatigue gitu ya, capek. Beberapa orang mungkin pada awalnya sekitar bulan Maret atau April mereka melakukan protokol kesehatan dengan ketat, tetapi lama-kelamaan ya sudahlah, mau apa jadinya, nanti kena ya kena, kalau enggak ya enggak. Nah, kalau ini yang sebenarnya sangat berbahaya gitu, karena salah satunya memang kita ini kebiasaan masyarakat kita maupun masyarakat dunia pada saat ini ya, yaitu budaya instan kan. Instan noodles, kan, mie, super mie atau Indomie atau segala macam mie yang bisa jadi cepat atau apapun yang jadi cepat. Nah, ini termasuk juga di dalam kalau dapat penyakit ya sembuh cepat gitulah. Ya nggak apa-apa dapat penyakit tapi sembuhnya cepat. Begitu sembuhnya nggak cepat atau ternyata pandeminya lama, itu mereka frustasi. Dan frustasi ini yang membuat kita melihat banyak orang yang seakan-akan sudah tidak lagi mengindahkan pentingnya protokol kesehatan itu. Dan dikhawatirkannya kalau misalkan kondisi ini terus terjadi, ini akan semakin lama ya penuntasannya. Justru ya Pak Turo. memperpanjang apa yang mereka takuti atau mereka nggak suka gitu, karena mereka maunya selesainya cepat, justru malah yang terjadi adalah sebaliknya. Nggak sudah-sudah ya. Nah Bu Sally, ini kan Karawang ini kan merupakan area industri ya. Banyak masyarakat nih artinya yang harus bekerja di ruangan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu, berjam-jam seharinya. Nah langkah apa saja sih Bu Sally yang diambil supaya tidak terjadi penularan COVID-19 di Karawang, terutama di daerah industrial ini? Iya, tentunya udah beberapa kali kami lakukan terkait masalah kebijakan, mengeluarkan yang namanya surat edaran, surat himbauan untuk melakukan sebagian kerja untuk di rumah ya. Jadi ada pembatasan pekerja yang bekerja di dalam pabrik dan itu udah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Apalagi memang sempat juga ada klaster-klaster industri di Karawang, 2 atau 3 perusahaan yang pada saat itu memang satu bidangnya kami tutup sementara sampai benar-benar dinyatakan clear. Jadi memang itu dilakukan oleh teman-teman perusahaan sampai sekarang, bahkan mereka ini memang lebih disiplin sebenarnya untuk mentaati semua aturan dan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena mereka juga banyak kekhawatiran justru ketika mereka ada yang terkena positif, produksi mereka berhenti. Betul. Kalau produksi mereka berhenti, kerugiannya lebih besar. Jadi lebih baik mereka memang sedikit demi sedikit mereka bertahap untuk memang melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru, dengan memang membatasi lah pekerja mereka daripada mereka menimbulkan kerugian yang lebih besar. Betul. Dan saya lihat cukup sangat baik dan patuh perusahaan-perusahaan kami yang ada di Karawang, karena memang mereka kan rata-rata perusahaan juga dari luar ya, sehingga memang prokesnya itu benar-benar dijaga dengan sangat baik. Baik ya jadi perusahaannya. Nah di luar dari wilayah industrial sendiri, secara keseluruhan masyarakat Karawang bagaimana responnya? Ya begini, kalau memang ini kan udah hampir setahun ya, jadi kalau awal di bulan Maret April ya, saya melakukan PSBB itu sampai 2 kali, terus juga PSBM, terus juga baru AKB, adaptasi kebiasaan baru. Memang hal yang wajar juga ketika memang masyarakatnya hari ini udah ada lelah tadi seperti beliau bilang Pak Turo ini, sehingga masyarakat sekarang lebih mungkin di lapangan ini ya udah deh, kalau memang saya nasibnya kena ya kena. Nah ada memang pikiran-pikiran seperti itu, tapi kami sebagai pemerintah
aparat TNI, aparat Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, setiap hari ini kami menjadi agen-agen promosi kesehatan. Dan itu wajib dilakukan. Karena memang ketika saya dapat itu memang jempling deh, semua diam di Karawang ini, nggak ada yang keluar rumah. Oke. Karena memang mungkin contohnya adalah wah bupati aja kena apalagi Bupati aja saya. kena. Ya. Tapi memang sekarang ini harus kami benar-benar pertama secara regulasi kami perketat. Misal untuk hari ini tidak ada kafe, restoran yang boleh buka di atas jam 8 malam. Jadi semua harus tutup, sistemnya take away di atas jam 8 malam. Itu juga kan salah satu antisipasi lah untuk penularan COVID lebih tinggi lagi, dan minimal memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan agar semua terkendali masalah penularan COVID Ini itu sendiri. ternyata pandemic fatigue ini bukan hanya dialami masyarakat di Karawang aja ya, tapi kita bersama. Secara psikologis memang kita bisa saja lelah dengan pandemi ini. Semua. Nah, tapi Pak Turo ini kan berhubungan dengan pandemic fatigue nih. Kita mungkin masyarakat sudah mulai lelah melakukan protokol kesehatan. Tapi pendekatan seperti apa Pak Turo? Supaya masyarakat ini mau mengerti dan juga terbuka kesadarannya dalam menerapkan protokol kesehatan, bahkan nggak perlu menutup diri nih jika ada keluarga atau dirinya mengalami gejala COVID mungkin di tengah kondisi pandemic fatigue yang seperti Pak Turo sampaikan tadi. Pendekatan yang paling baik sebenarnya salah satunya yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu meminta Bu Sally yang nggak cuman bupati tetapi juga dokter menceritakan pengalaman beliau pada waktu beliau sakit. Ya. Kenapa? Karena orang kan mungkin nggak sampai berpikir memang fatal gitu aja, tetapi mereka berpikir ya kalau kena, kalau enggak gitu. Toh yang mati juga sedikit gitu kan kalau nggak data. Tapi bukan cuma soal yang mati sedikit kalau kita bandingkan angkanya, tetapi kalau kena itu sama sekali nggak enak. Dan dampak jangka panjangnya untuk COVID itu masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi setiap hari seakan-akan ada hal yang baru yang kita pelajari dari COVID, yaitu mereka yang tanpa gejala misalnya ternyata paru-parunya rusak gitu, dalam jangka panjang, karena sekarang kan udah cukup lama untuk membandingkan. Mereka yang gejalanya ringan tapi ternyata ada sesuatu di organnya itu yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya lagi. Nah, hal-hal yang semacam ini yang mungkin kita perlu ceritakan, dan lebih banyak penyintas COVID dari berbagai kalangan, dokter, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, yang kebetulan Bu Sally tiga-tiganya ya, gitu, menceritakan pengalaman mereka bahwa ini jangan dianggap enteng gitu. Termasuk juga saya lihat beberapa sekarang lagi beredar kan viral seseorang yang badannya itu sangat bugar gitu, karena dia berolahraga segala macam, tetapi dia harus dirawat selama 17 hari. Gitu. Ini menunjukkan bahwa memang COVID tidak pandang bulu. Gitu. Kita bisa saja memang menekankan pada satu, saya menjaga imunitas saya kok dengan cara berolahraga. Tetapi kalau kita tidak menjaga hal yang lain, karena imun aman itu tiga-tiganya harus dilakukan dan secara konsisten terus-menerus. Satu aja bobol, yang lain seakan-akan dalam tanda kutip nggak ada gunanya karena tetap akan bobol semuanya gitu. Itu yang memang harus kita ingat. Jadi jangan sampai lengah dari semua lini gitu. Ini kita kayak total football kita ya, kalau kita perang gitu total, karena satu aja terbuka itu musuh akan langsung masuk. Jadi semuanya ini harus dilakukan ya Pak Turo ya. Itu harus dilakukan. Nah ini kan kita udah memasuki libur akhir tahun ya, pergantian tahun. Nah Bu Sally, ini kan Karawang mungkin salah satu jalur yang sering dilintasi. Mungkin warga Jabodetabek yang ingin bepergian ke daerah Jawa Barat. Gimana langkah antisipasinya mengenai libur panjang akhir tahun ini? Iya, yang pertama jelas ya, tidak ada perayaan tahun baru yang berlebihan dan tidak ada perayaan lah intinya. Jadi kami mengeluarkan surat edaran dan itu sudah disepakati dengan semua aparat. Jadi teman-teman TNI, teman-teman Polri, kita akan jaga semua, jaga gawang semuanya. Kita akan tutup jalur-jalur masuk luar
Karawang ke Karawang. Karena memang di Karawang ada sedikit potensi pariwisata lah yang bisa kadang-kadang orang nih pasti datang ke Karawang. Jadi perbatasan-perbatasan dari luar Karawang kami tutup sementara. Yang kedua, pembatasan juga jam operasional. Jadi memang kalaupun ada tempat wisata kami batasi jam operasionalnya dan itu hanya berlaku buat orang sekitar sana. Tidak boleh dari luar. Itu pun juga dengan prokes yang sangat luar biasa ketat ya. Ini mulai tanggal berapa nih Bu? Sudah mulai dari tanggal 20 ini. Sudah mulai. Ya. Terus juga dihimbau orang Karawang juga tidak keluar. Jadi ini juga kita akan jagainya. Jadi yang masuk sama yang keluar juga harus seimbang. Jadi adil ya? Adil semuanya. Dan tidak ada acara-acara yang memang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Dan saya akan turun dengan Pak Kapolres, Pak Dandim ya. Semua aparat kita akan turun dan kita akan sweeping di malam beberapa ya malam tahun baru ini kita akan sweeping di H-2-nya kayak kita akan langsung ke lokasi melihat situasi yang ada di lapangan, tapi yang pasti kita akan tutup semuanya. Oke, Potensi keramaian ya? kita akan tutup semuanya ya. Proaktif melakukan patroli ya Harus, untuk mencegah kerumunan ya. Oke, nah berhubungan dengan mungkin kegiatan belajar mengajar gitu di sekolah ya, beberapa daerah sempat membatalkan kebijakan tatap muka, sekolah tatap muka di bulan Januari. Gimana dengan Karawang, Bu? Iya, kemungkinan besar ya sama. Jadi apalagi sekarang lonjakannya cukup sangat tinggi ya. Dan sekarang saya ini ada klaster staf pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Karawang. Jadi ini juga 18 orang, walaupun itu staf karena kan kalau pendidikan belum dimulai ya. Nah itu juga akan menjadi bahan evaluasi kami terkait masalah kebijakan dunia pendidikan. Bentuknya sedang kami formulasikan, apakah untuk kuliah dulu dengan misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu kita lagi komunikasikan dulu. Tapi kalau untuk PAUD, SD, SMP, SMA itu kayaknya kami kalau tinggi kami membatalkan dulu kebijakan itu. Jadi kami memprioritaskan kesehatan dulu ya daripada urusan yang memang bisa diselesaikan atau dicarikan solusi yang lain, khususnya di dunia pendidikan. Jadi sama juga ya menunda kebijakan sekolah tatap muka. Jadi tidak akan ada sekolah tatap muka di bulan Januari, at least untuk pendidikan di bawah perguruan tinggi gitu ya, SMA, SMP, SD dan TK kita akan PAUD evaluasi ya. semua ya. Akan dievaluasi dan sedang diformulasikan begitu. Nah, Pak Turo ini gimana nih, Pak, kan sebentar lagi libur akhir tahun tadi ya. Bulan depan juga ada beberapa daerah yang menunda, ada juga yang tetap mungkin melakukan kebijakan sekolah tatap muka. Tapi bagaimana masyarakat nih harus mempersiapkan diri mengingat kasus positif ini masih tinggi nih beberapa hari terakhir? Ya, kita tentu harus melihat lokasinya ya. Gitu ya. Artinya mereka yang memang wilayah yang memang memungkinkan untuk dibuka secara terbatas itu dipersilakan dibuka secara terbatas. Tetapi kalau memang masih jelas bahwa ada banyak orang keluar masuk dan lain-lain, mungkin seperti yang dilakukan oleh Karawang adalah salah satu cara yang terbaik. Nah, berhubungan dengan masa libur panjang, kita tahu bahwa setiap kali libur khususnya yang panjang, itu ada kecenderungan peningkatan angka kasus baru. Nah, itu saya pikir kita harus benar-benar menyadari bahwa walaupun kita bosan, walaupun kita capek, dengerin itu aja seakan-akan, tapi nggak ada pilihan lain. Ini benar-benar nggak ada pilihan lain kalau kita mengabaikan protokol kesehatan, itu risiko untuk terkena COVID akan sangat tinggi. Apalagi kalau di dalam kerumunan seperti yang kita lihat di beberapa viral di sosial media ya. Begitu banyak orang yang mengantri untuk tes rapid antigen itu. Begitu di Soekarno-Hatta, begitu banyak orang yang memenuhi tempat-tempat wisata sekarang ini, ya sangat-sangat berpotensi untuk menyebarkan COVID itu lagi. Dan kalau sekarang kita udah bosen, tapi kita tetap melakukan hal yang sama, maka sebenarnya kita akan memperpanjang. Hal yang lain adalah yang kita belum angkat dari tadi, yaitu kemungkinan vaksin. Gitu ya. Nah, orang mungkin berpikir, kan ntar lagi ada vaksin. Iya, ini malah bikin santai justru malah ya. Iya, itu kita harus hati-hati karena vaksin itu
kalau segala sesuatunya berlangsung dengan baik, insya Allah berlangsung dengan baik, untuk masyarakat umum itu baru keluar pada semester kedua 2021. Nah, artinya masih lama nih ya Pak Turo Masih ya. lama, iya masih lama. Itu pun kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Kita Oke. tahu dalam berbagai keputusan publik itu ada berbagai hambatan. Nah, jadi memang harus diperpanjang, jangan sampai sebelum vaksin yang beneran itu datang, kita sudah kena duluan. Jadi harus tetap ketat ya protokol kesehatannya ya. Nah ini terakhir pertanyaannya untuk Bu Selika. Bu Selika ini kan Karawang kota industri yang menopang perekonomian. Tapi bagaimana kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bisa berjalan seiringan dengan pertumbuhan ekonomi, Bu? Iya, penting sekali ya, karena diharapkan, saya rasa semua mengharapkan kita tetap sehat tapi ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Betul. Karena hidup ini kan terus berjalan. Sehingga tentunya untuk penyokong ekonomi tetap harus berjalan. Dengan kami, dengan tim gugus tugas di kabupaten selalu mendampingi pusat-pusat perekonomian dengan mereka menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan juga kami selalu melakukan evaluasi demi evaluasi ya setiap bulannya, bagaimana para pelaku ekonomi ini bisa benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan dari kita semua. Iya, seperti tadi ya mungkin dilihat dari kacamata bisnis, justru kalau karyawan sakit ini akan menghambat produktivitas ya. Iya, dan itu udah disadari oleh para pelaku ekonomi. Baik. Jadi lebih baik mereka artinya step by step jalannya, tapi mereka lancar ke depannya daripada mereka lalai atau melanggar protokol kesehatan. Ini akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar lagi bagi para pelaku usaha ekonomi yang ada di Karawang. Ini dia pentingnya kesadaran yang mungkin perlu juga dicontoh buat pengusaha atau Iya. sektor industri lain ya. Iya. Terima kasih Bu Selika sudah Sama-sama. hadir bersama kami di studio. Terima kasih juga Bapak Turo sudah berbincang melalui video Sama-sama. konferensi ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Mbak Egit. Iya, Bu terima Sally. kasih Pak Iya Pak Turo. Turo, terima kasih. Dan pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib